otak kita itu cenderung merespons lebih cepat secara emosi dibanding secara logika. Kita ini respons otomatis kita itu akan selalu memproses apapun input yang datang. Bedanya ada orang-orang yang terlatih memproses dengan cara yang benar, ada orang yang tidak terlatih memproses dengan cara yang benar. Sehingga kita perlu dengan sadar melatih cara kita memproses input apapun dalam kehidupan kita supaya kalau besok input itu terjadi lagi, kita bisa memproses dengan cara yang lebih baik. Oke, Mas Yoga, tadi kayaknya ada cerita menarik deh. Boleh diceritain lagi mungkin biar teman-teman. Gini Mas, kan sekarang lagi viral banget di TikTok segala macam lah, di sosial media tentang nenek-nenek digebukin di daerah Cianjur kalau nggak salah. Nah ceritanya si nenek ini habis ngambil uang pensiun dari Sukabumi. Nah di sana itu dia itu mau ambil uang, setelah ngambil uang dia kan jalannya nanjak gitu kalau nggak salah. Dia minta tolong sama anak kecil gitu. Pas udah ditolong sama anak kecil, ternyata anak kecilnya kabur. Nah si warga sana, satu orang itu ngiranya nenek ini nyulik anak. Penculik gitu. Teriaklah si warga ini, laki-laki. Udah gitu terpengaruh deh tuh warga sekitar, jadi meroyok tuh nenek-nenek sampai bunuh. Nah tanyanya tuh kok bisa sih? Maksudnya ada pemikiran-pemikiran gitu tuh kenapa gitu? Maksudnya kalau sebagai manusia, nenek-nenek loh, apa sih dia mau bertindak apa sih? Maksudnya kan kayak gitu ya. Si anaknya itu nggak ada hubungannya sama nenek-nenek ya? Nggak ada hubungannya, cuman kayaknya nolongin, cuma pas di tengah jalan lari itu anaknya gitu. Oke, Mas Wali, mungkin ya itu sebagian cerita, ya kan? Ada mungkin kita lihat juga ada banyak cerita juga yang mengenai literasi literasi komunikasi, literasi kebijaksanaan mungkin ya dari orang yang mendapatkan informasi. Mungkin hanya melihat kok misalnya A ditambah B, ini harusnya inputnya outputnya C gitu. I see. Padahal kan bisa jadi mereka mungkin tidak seperti yang mereka pikirkan, tidak seperti yang mereka bayangkan gitu. Bisa jadi itu adalah sebuah kebaikan gitu ya. Ini banyak banget literasi dari kita, masyarakat kita gitu yang tiba-tiba langsung ngejudge gitu ya, ngehakimi orang dengan sikap seperti itu gitu. Mental pentol korek kalau kita bilang. Terus keluar kan gitu ya. Langsung kebakar ya. Benar. Nah ini meminimalisirkan hal ini terjadi gitu di kalangan kita, Mas Fadli. Nah, oke. Ini sih sering banget ya. Jadi sumbu pendek katanya orang beberapa waktu yang lalu gitu kan. Jadi kita terlalu cepat merespon sesuatu yang terkadang akhirnya jadi disesalin gitu kan, nyesel. Kenapa ya kayak gitu ya? Kenapa ya terlalu cepat marah? Kenapa ya terlalu cepat ngerespon sesuatu yang negatif gitu? Padahal harusnya bisa tahan dulu, pakai logika dulu kan gitu. Benar. Akhirnya jadi nyesel gitu dengan apa yang sudah kita lakukan yang ternyata misinformasi tadi gitu kan ya, karena kurangnya literasi informasi tadi, kurangnya kebijaksanaan menerima informasi. Nah, yang kita perlu sadarin dulu, otak kita itu cenderung merespons lebih cepat secara emosi dibanding secara logika gitu. Sehingga ya ini mudah-mudahan buat teman-teman ke depannya nggak kejadian lagi ya setelah teman-teman tahu tentang apa yang kita obrolin sekarang nih. Jadi otak kita itu lebih mudah bereaksi secara emosional. Makanya kenapa kecerdasan emosional itu lebih penting dilatih kan gitu. Karena kita lebih cepat bereaksi secara emosional daripada berpikir logis. Nah, karena memang pada dasarnya diri kita secara sistematis tercipta seperti itu gitu ya. Jadi emosional dan instan ini, respon refleks kita ini, respons otomatis kita itu akan selalu memproses apapun input yang datang. Bedanya ada orang-orang yang terlatih memproses dengan cara yang benar, ada orang yang tidak terlatih memproses dengan cara yang benar. Kejadiannya sama-sama cepat gitu. Bedanya kan ada yang terlatih, ada yang enggak. Makanya kita perlu dengan sadar melatih cara kita memproses apapun input yang terjadi sama kehidupan kita. Input informasi, input kejadian, perkataan orang lain kan gitu ya. Hal-hal yang terjadi di hidup kita itu perlu diproses yang kalau cara prosesnya beda, outputnya beda. Juga beda gitu, betul. Jadi inputnya netral. Tapi kalau diproses dengan cara yang berbeda, hasilnya bisa positif, bisa negatif. Nah, yang teman-teman perlu zoom out dulu, kita tuh punya rentang pilihan sebetulnya.
Halo teman-teman, sorry saya potong videonya ya. Saya pengen kasih info spesial banget untuk teman-teman semua. Kalau misalnya Anda suka dengan konten seperti yang sedang Anda tonton di YouTube ini, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya kita bisa ketemu langsung secara live. Kita teman-teman lagi bikin sebuah webinar khusus ya, di mana ini akan kita bikin gratis untuk teman-teman semua dan Anda bisa ikutan. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cari di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda daftarkan diri Anda di webinar terdekat itu dan kita akan bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar online-nya ya. Jadi pastikan Anda terdaftar dan silahkan lanjut nonton videonya. Ada waktu untuk memproses. Cuma bedanya kadang-kadang emosi menguasai logika kan gitu ya. Benar. Jadi kayak apa ya? Gini, di otak kita itu ada bagian yang namanya amigdala. Jadi amigdala ini bagian otak kita yang memproses perasaan lah, lebih mudah dimengertinya begitu ya. Jadi saat emosi kita naik gitu ya, ada bagian diri kita di bagian otak kita yang secara rasional seharusnya bisa berpikir logis, itu tanda kutip dimatiin gitu untuk gitu ya? sementara. Betul. Gitu. Jadi bagian ini memproses perasaan, emosi. Nah, dalam kasus contoh yang nenek-nenek digebukin tadi gitu ya, atau misalnya sesederhana kadang-kadang loh kita cuman nggak ngerti konteks aja, tapi ditambahin dengan perasaan baper atau emosi gitu ya, jadi salah paham. Betul. Kan gitu sebetulnya. Nah, ini nih yang sering kali disalahartikan karena tadi sumbunya pendek tadi. Karena mental korek api tadi kan gitu ya. Gesek dikit kebakar langsung kan gitu ya. Jadi jadi salah paham, jadi sering disalahartikan. Sama kayak misalnya kita WhatsAppan gitu misalnya. Kan kalau di WhatsApp kan nggak ada nadanya. Nggak ada nada. Ya kan? Kadang-kadang harus ditambahin emot biar kita lebih paham kan gitu ya. Kalau cuman teks doang bisa jadi salah arti, sangat rentan disalahartikan. Gitu. Nah, ini karena ya tadi kita nggak ngerti konteks, cuman tahu sebagian, habis itu kita merespons dengan emosi, yang terjadi ya salah paham. Gitu. Nah, tapi ya tadi nih kata Mas Yoga tadi kan, tapi kan itu nenek-nenek loh, kasihan. Nah, dalam proses otak kita yang sangat cepat, kadang itu tadi, logika itu hilang. Gitu. Apalagi yang tidak terlatih. Nah, balik lagi, apa dasarnya sebetulnya? Karena ini ada bias negatif yang sudah muter di kepala kita sebelumnya, selama ini. Jadi, apa ya, hal-hal yang kita pikirin kalau misalnya asumsi-asumsi yang udah ada di database otak kita, kalau gini berarti sama dengan gini, kalau gini berarti sama dengan gini, gitu. Kalau ada orang ngejar anak kecil pasti jahat, nah kan kayak ada anak gitu. kecil lari dari orang tersebut, nah ini berarti pasti yang salah yang ngejar, kan gitu ya. Jadi itu yang akhirnya memicu mungkin orang-orang akhirnya jadi ngambil keputusan untuk gebukin nenek itu bahkan gitu kan. Jadi kita perlu apa ya? Perlu paham dulu bahwa memang ada bagian dari diri kita yang merasa diserang kalau kita nggak take action. Karena memang bagian diri itu berasa dikasih makan kalau action. Dan kabar buruknya direspons dengan cara yang negatif karena otak kita lebih sensitif terhadap hal-hal yang negatif. Nyambung nih, langsung connect sama mental blocknya dia, sama abundance blocknya dia langsung connect. Wah bener nih, ini sedang terjadi kejadian depan mata di mana memang selama ini mungkin ideologi itu berusaha dia benarkan. Wah ini dia nih waktunya membenarkan gitu. Jadi langsung kan. Langsung ada kasus ini kan gitu. Ini dia kasus kan gitu ya. Jadi karena kita lebih sensitif terhadap hal-hal yang negatif, otak kita jadi gampang curigaan, gampang tersinggung, gampang marah. Berapa banyak di antara teman-teman yang coba kalau teman-teman berani komentar gitu ya supaya rasa sesalnya berubah jadi perbaikan. Ngalamin kalau habis marah terus jadi ngerasa bersalah. Gitu. Habis berkata-kata kasar misalnya, yang mungkin memang pantas gitu ya untuk orang yang menerimanya, tapi Anda ngerasa, aduh seharusnya nggak kayak gitu gue. Gue kok kayaknya jadi sama-sama rendah ya. Gitu. Anda tahu bahwa Anda turun ke bawah, Anda decline, Anda memburuk gitu. Dan Anda menyesalinya. Nah itu terjadi teman-teman, karena ya tadi kondisinya memang seperti itu otak manusia. Makanya kenapa kita sering bahas ya kalau di webinar Unlocking Abundance itu di hari pertama, alarm manifestasi saya bunyi. Kalau di hari pertama kita selalu bahas tentang hubungan antara logika dan
pola pikir ini, alam bawah sadar kita ini terhadap energi keberlimpahan itu sangat berhubungan sebetulnya. Gitu. Sehingga kita perlu dengan sadar melatih cara kita memproses input apapun dalam kehidupan kita supaya kalau besok input itu terjadi lagi, kita bisa memproses dengan cara yang lebih baik. Betul, gitu. betul. Itulah kenapa kan teman-teman misalnya kita mau jadi atlet yang jago ya latihan. Karena respons otomatisnya kan cepet banget. Nggak bisa pakai perasaan gitu. Kalau Mas Teguh main bulu tangkis, ada bola melambung ke atas, masa dia mikir dulu bentar, ini tak cemes, apa tak tipu dikit aja, atau mau pakai gaya belakang, apa gimana ya? Keburu jatuh bolanya kan gitu. Itulah fungsinya latihan kan. Nah, sama teman-teman, kita akan selalu memproses sesuatu itu dengan cepat. Bedanya, prosesnya bisa dilatih dengan sengaja, memproses dengan cara yang terbaik. Kalau kita sadar gitu. Betul. Jadi besok kalau udah melatih kan kita lihat nenek-nenek lagi langsung bentar. Ini belum tentu nih. Mungkin gitu dong. Bener. Ini konteksnya apa dulu nih? Tahan dulu. Kita mending coba diemin dulu sejenak semuanya, kita tahan, kita dudukin bareng kan, kita tanya kan gitu. Nggak langsung mukulin gitu. Nah itu yang perlu dilakukan sebetulnya. Dan ini untuk semua hal di kehidupan kita loh. Gitu. Benar. Kita diomongin negatif sama orang secara verbal atau langsung, atau di komen negatif hate speech di dalam komen-komen medsos kita misalnya gitu kan, orang kan langsung dia goblok nih, nggak ngerti misalnya gitu kan. Belum tentu gitu, ntar dulu. Ini kira-kira apa ya respons yang harus diambil gitu. Kalau kita hold sebentar, kita balikin lagi dari yang tadinya emosi menguasai logika, kita balikin lagi dengan menggunakan logika, which is paling hanya beberapa detik kok sebetulnya. Kita tahan, baru kita punya cukup waktu untuk mengambil keputusan apa action terbaik dari versi diri kita yang kita tahu. Yes. Sebenarnya sih ada juga banyak cara untuk tidak langsung merespon dengan cara seperti itu gitu ya. Wah, dia langsung berdiri gitu kan. Coba duduk dulu kan gitu ya. Kalau misalnya ada pasangan kita marah atau teman kita marah, ngomel-ngomel, coba disuruh duduk dulu, minum dulu. Itu kan memperlambat ya, ngedelayin gitu emosi yang sudah terselubung tadi. Iya betul. Ada tuh tagline di iklan teh bagus tuh. Mari ngeteh, mari bicara. Wah, pernah denger kan? Itu karena kita butuh hold sebentar baru ngobrol. Untuk delay ini tuh ya kan, untuk delay emosi yang karena mengembalikan kondisi logika yang kita butuhkan, sedang tertutup sama emosi itu. Kalau lagi emosi terus itu kan sumbunya masih pendek tuh ya kan? Kalau ngeteh dulu kan jadi lama. Jadi manasin air dulu. Jadi kan baru mulai berpikir kan dengan logika, kan dia mulai nyusun, dan itu kadang-kadang bukan kadang-kadang, ini selalu hanya butuh waktu beberapa detik asli. Setuju. Gitu. Betul. Tahan sebentar, habis itu versi diri kita yang terbaik yang muncul. Bukan yang kita sesali. Betul. Gitu. Mungkin kalau misalnya si bapak tadi ya yang diceritain sama Mas Yoga tadi, hold dulu gitu kan, tunggu dulu. Ini nenek siapa? Ada apa nek? Mungkin kalau dengan pertanyaan kayak gitu tidak akan terjadi kan gitu ya. Terjadi kan? Gitu. Ada apa nek? Kenapa lari anak itu? Atau anak itu ditanya dulu kan gitu ya. Benar. Jadi orang tuh bisa salah paham itu cuman karena mereka nggak sadar bahwa otak yang kita pakai ini itu adalah sistem cepet yang memang seringkali tidak bisa punya kesempatan untuk berpikir logis. Seringkali tidak dikasih kesempatan. Gitu. Jadi akhirnya jadi salah paham ya kan. Terus memang database kita juga punya bias-bias tertentu terhadap hal-hal yang negatif. Jadi kayak udah karena terbiasa. Iya, karena gitu, tadi gitu. Apa yang kita ingat, apa yang biasa kita lakukan. Informasi di masa lalu gitu ya. Betul, kebiasaan kita di masa lalu itu jadi bias negatif terhadap hal-hal yang kita alami sebagai input kejadian kita di kehidupan kita gitu teman-teman. Dan udahlah, ini pasti karena kita nggak paham keseluruhan konteksnya. Makanya kalau kita hold sebentar, kita coba pahami keseluruhan konteks, bisa jadi tetap mungkin nenek itu yang salah kalau memang keadaannya begitu gitu ya. Tapi kalau misalnya konteksnya sebagian, kita sangat berpeluang untuk salah mengambil keputusan action gitu. Jadi konteksnya kan nggak lengkap kan gitu. Benar. Makanya menarik tadi Mas Fadi sampaikan juga ya. Itulah tadi kenapa kita perlu upgrade emosional kita, kecerdasan emosional kita. Kecerdasan emosional kita. Karena kalau misalnya kecerdasan emosional kita sudah dipengaruhi, ya kan, akan negatif hasilnya gitu. Makanya perlu coba upgrade diri, upgrade skill, upgrade emosi Anda yang menjadi lebih baik gitu ya, Mas Fadi. Ya, karena memang kita
apa ya, kita tinggal di dunia di mana era informasi sangat cepat. Kita merasa harus selalu ngimbangin speed pertumbuhan zaman kan gitu, sehingga segala sesuatu di otak kita juga kayaknya harus cepet nih gitu ya. Nah, dilawan sama sebetulnya banyak orang udah berusaha melakukan kebaikan dengan cara mengkampanyekan slow life gitu kan. Cobalah healing, cobalah kita meditasi, cobalah kita curhat sama Tuhan dan ambil waktu untuk diri kita sendiri. Sebetulnya itu melatih diri kita untuk membiasakan diri kita pause terhadap sesuatu dan mengelola respons gitu. Kalau udah terbiasa itu akan dengan mudah kok sebetulnya gitu. Karena ya tadi kita manusia dengan kondisi tercipta seperti itu, jadi kita perlu paham hack-hacknya lah tanda kutip gitu ya. Jadi ada apa ya, ada kebiasaan pause sesuatu, hold dulu sebentar gitu, dan mulai mengelola, habis itu baru ngambil keputusan. Nah ini memang sesuatu yang teman-teman perlu latih gitu. Mungkin kalau orang-orang yang punya temperamen, gitu ya kan, temperamen yang langsung tiba-tiba ujung-ujung meledak-meledak gitu ya kan, ya itu dia butuh slow dulu, butuh duduk dulu, butuh hold dulu, mungkin bisa jadi hasilnya akan berbeda gitu ya. Betul. Dan wah ini banyak banget Mas Teguh kasus klien yang datang ke saya gitu untuk konsultasi anger management. Gitu. Ya kondisinya selalu begitu pasti. Kenapa ya dia sudah punya identitas diri, saya itu temperamen Mas, saya itu sumbu pendek Mas, saya itu kesenggol dikit bacok misalnya gitu kan. Jadi kayak apa, digesek dikit panas langsung kayak gitu. Tapi saya nggak mau, tapi nggak tahu kenapa nggak bisa berubah. Nah jawabannya sebenarnya cuma itu. Jawabannya adalah slow life. Jawabannya adalah latih kebiasaan meditasi, latih kebiasaan untuk masuk ke alter state, untuk masuk ke kondisi gelombang otak theta gitu, secara sadar dan nikmatin coba. Dan ini antivirus nih teman-teman. Beberapa di antara teman-teman yang belum pernah melatihnya, ini pasti akan menolak dirinya. Kayak suruh diam sebentar, baru 3 detik, apa sih ini? Gitu. Kayaknya aneh. Aku gitu. Sebenarnya mau jujur Mas Andi, aku temperamen. Nah, ada mungkin bagian dari dirimu yang nolak ketika baru mulai mahamin konsep meditasi, kayak nggak terbiasa gitu dengan kondisi pause itu, dengan kondisi hold tanpa merasakan apapun beberapa saat gitu. Nah, tinggal melakukannya lebih sering aja kok. Gitu. Kasih kesempatan diri kita untuk bertumbuh dengan cara itu gitu. Teman-teman perlu percaya bahwa ada kok bagian dari diri saya yang lebih baik. Cuman belum tahu aja cara munculinnya. Nah, itu. Kalau saya ya secara pengalaman saat kayaknya adalah 5 tahun yang lalu gitu kan, saya masih temperamen banget gitu kan, lebih banyak temperamennya daripada slownya gitu. Jadi ujuk-ujuk kayaknya terlalu banyak negatifnya, menghasilkan negatif gitu ya, outputnya negatif, terakhir hubungan jadi rusak dan lain sebagainya gitu kan. Bahkan kehilangan ekonomi juga gitu ya, hanya karena gara-gara cepat mengambil keputusan tanpa dipikir gitu kan. Temperamen apa dia kayak gini-gini, udah yuk kita pergi aja gitu. Apaan ya kalau dipikir-pikir sekarang, kok kayak gitu ya gitu ya. Aku di masa itu seperti itu ya gitu. Ya itu banyaklah kebaikannya, coba teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang masih ngerasa temperamen itu memang, kalau aku bilang itu kebiasaan buruk, itu buruk banget dan itu perlu dihilangkan, dirilis lah ya teman-teman. Dirilisnya itu tadi seperti Mas Wadi bilang, hold dulu, delay dulu aja gitu ya, didelayin aja dulu. Insya Allah apalagi minum teh bareng akhirnya ya kan, yang tadinya marah-marah, ada loh kejadian kan kayak gitu ya Mas Wadi ya. Ada satu nasabah saya dulu masih di satu bank gitu ya kan, gebrak meja, cekrok gitu ya. Marah-marah dia. Marah-marah dia. Pak, kita ngopi dulu, ngeteh dulu, tek. Sampai di ruangan ngeteh, ngobrolnya biasa, santai kan gitu ya kan gitu. Akhirnya, ternyata memang mendelay atau ngehold emosi saat itu ada baiknya, sangat baik gitu. Apalagi kalau misalnya kita ketemu nasabah gitu ya dengan keadaan yang seperti itu, emosi meluap-meluap, gimana caranya usahakan kita untuk ngebawa dia ngeteh kan gitu ya, biar bisa jadi lebih baik, lebih enak situasinya, kondisinya gitu. Oke. Yes. Ya begitu adanya memang. Jadi ya tips buat teman-teman, coba latihan untuk bisa memahami konsep meditasi lah mungkin atau kontemplasi atau
perjalanan kembali ke diri Anda pahamin gitu setiap hari, coba latih gitu sehingga teman-teman akan mulai tahu bahwa kita selalu punya pilihan untuk memproses apapun inputnya gitu. Dan banyak orang ngerasa kalau sebenarnya nggak ada proses, input ya output kan gitu. Dia kan ngatain Mas, ya kesel gitu. Oh enggak. Iya. Kalau dikatain, yang pilih kesel itu Anda. Iya betul. Kita boleh pilih untuk tidak kesel. Nah kan berarti kan, oh iya ya, berarti kita perlu sadar bahwa kita loh sebetulnya yang mengambil keputusan, kita yang memproses. Perkataannya netral gitu, tapi bisa positif bisa negatif, output yang tergantung cara prosesnya. Nah setelah teori ini teman-teman pahamin, teman-teman mulai coba praktekin di real life gitu. Mulai sekarang dan seterusnya, apapun input yang terjadi di hidup Anda, coba hold sebentar, jangan langsung kayak dapetin emotional hijack gitu ya. Teman-teman perlu pause, perlu balikin lagi kondisi emosinya ke logika gitu. Jadi ambil alih lagi kontrolnya. Habis itu ya udah, kalau emang harus diputuskan untuk action ya action. Tapi untuk sesuatu yang menurut Anda udah Anda tahu itu yang terbaik, yang perlu dimunculin dari versi diri Anda, bukan yang teman-teman sesali. Benar. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya, yang disampaikan sama Mas Wadi tadi adalah kekesalan yang terjadi sama diri Anda itu adalah atas dasar keputusan Anda sendiri, kan gitu ya. Coba, itu maksudnya gimana? Coba lah. Karena kesel Anda, sakit hati Anda itu adalah dari keputusan diri Anda sendiri, karena menerima, oh iya saya disakiti gitu. Itu pernah saya sampaikan ke keponakan saya kayak gitu, Mas Wadli gitu kan. Sakit hati kamu itu atas dasar diri kamu sendiri mengizinkan kamu disakiti gitu kan. Kayak mana Om kan gitu ya kan. Kayak mana? Gini deh. Kalau misalnya Om ngatain kamu, ngatain kasar lah misalnya kan, ini kamu gitu kan, sakit hati enggak. Atas dasar apa? Hati kamu kan. Tapi kalau misalnya ada orang yang lain atau ada orang yang musuhan sama kamu dikatain seperti itu, sakit hati enggak? Iya sakit hati ya. Kenapa coba tak bilang ini kan? Kan berarti boleh pilih kan? Kan boleh pilih. Ada hati kamu kan yang mengizinkan kamu disakiti dengan. Tapi coba kalau misalnya orang tersebut, orang yang kamu benci tadi, kamu nggak menerima, nggak memilih untuk hati aku nggak boleh sakit. Dia terserah mau ngatain apa aja gitu. Kamu bisa lu punya pilihan itu. Oh iya ya, bisa ya. Nah akhirnya dia sadar gitu kan. Jadi sakit hati itu adalah atas dasar keputusan Anda sendiri. Gitu. Atas dasar keputusan sendiri. Kita yang mengizinkan rasa sakit itu masuk ke dalam hati kita. Iya. Betul. Oke ya, jadi mudah ya teman-teman ya. Jangan mudah terprovokasi. Yang pertama tadi ya kan, literasinya coba ditingkatin lagi, kebijaksanaannya coba ditingkatin lagi. Karena kalau misalnya dapat informasi itu coba ditelaah lagi, bener enggaknya gitu. Jangan langsung pentol korek tadi ya, sumbu pendek tadi. Oke, itu aja teman-teman. Thank you atas kebersamaannya di video kali ini. Itu kayak sip. Sampai ketemu di video-video berikutnya. See you and bye-bye.